Ya nyun sewu, kalau Bawaslu itu kan memang tugasnya ya mencegah terjadinya terutama politik uang kan gitu. Ini yang menjadi mungkin budaya tapi budaya yang salah kan Budaya gitu. yang salah. Nah, politik uang itu mungkin bisa hilang ketika peserta pemilu tidak melakukan. Artinya tidak memberikan. Makanya kemudian kalau masalah money politik itu memang sulit, Mas. Sulit pokoknya sulit itu. Oke, ketemu lagi dengan saya Cak Kolis di podcast Zona Merah. Podcast Zona Merah kali ini kedatangan seorang tamu. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus. Beliau adalah Mas Wahibul Minan. Begitu Mas ya? Ya, Cak. Oh, iya. Bener kali gitu. Bener. Iya. Mas Minan ini sudah berapa lama Mas menjabat di Bawaslu? Kalau menjabat di Bawaslu itu ya mulai 2018. 2018 ya. Cuman sebelumnya itu Panwaslu. Oh ya, ya Panwaslu 2017 ya. Saya di Panwaslu, kemudian 2018 sampai sekarang. Sekarang berarti ya. 2023 nanti 23 habis ya? Ya. Oh. Ini kan apa? Lagi jeda nih, lagi pemilu masih lama, pilkada juga 2024 rencananya ya. Terus ngapain ini Mas? Ngopi-ngopi aja di kantor atau ngapain? Ini kan jeda ya, agak lama, lumayan lama ini waktunya. Ya kita tetap berkegiatan ya Mas. Nah, mungkin pandangan orang Bawaslu setelah nggak ada pilkada ngapain ya? Pemilu ngapain ya kan gitu. Kita berkegiatan Mas. Banyak yang kita lakukan. Di antaranya ya salah satu karena kewajiban kita itu sesuai dengan amanah Undang-Undang 7 2017. Iya. Kalau tidak salah di pasal 104 huruf F itu bahwa Bawaslu mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan partisipatif, membentuk pengawas partisipatif, kemudian tetap melakukan kegiatan pendidikan politik ya. Ya, karena di masa tahun ini 2019 kemarin, ini kan masa pandemi ya. Iya. Jadi kegiatan yang kita lakukan ya kita dengan cara bersosialisasinya ini dengan cara salah satunya yang menjadi ikon hari ini adalah kami membuat sebuah film pendek. Film pendek yang mana di sana memang materi-materi terkait dengan kenetralan ASN, kepala desa, terus kemudian perangkat desa dan kegiatan-kegiatan tolak money politik, tapi kita kemas dengan film pendek. Nah, di tahun 2019 kemarin 2020 kemarin sudah ada 6 film yang kita luncurkan itu. Respon masyarakat gimana? Ya film-film kalau melihat dari viewernya ya lumayan ya, ada yang 1.500, ada yang sudah 800, artinya di atas 500-600 itu. Artinya gini Mas, tidaknya dengan ketika kita mengadakan kegiatan yang sifatnya pertemuan tatap muka, itu paling kita kan maksimal di masa normal pandemi, aja, enggak di masa normal itu paling 100 orang. Di masa pandemi kita dibatasi paling 50 orang maksimal itu kan. Tapi dengan adanya itu kan kita sudah bisa melihat bahwa 1.000 orang lebih 2.000 berarti menerima apa yang kita sampaikan. Dengan cara yang apa? Dengan lebih cara ringan ya? Iya lebih ringan, dan karena di film itu kan selain ada pendidikannya, yang jelas ada hiburannya itu. Ada hiburannya. Itu salah satunya. Kemudian kita juga ada podcast semacam ini kita lakukan. Kemudian ada talkshow. Talkshow ini modelnya live ya, jadi interaksi dengan masyarakat secara langsung itu bisa. Terus kemudian kita diskusi-diskusi yang memang kita laksanakan di kantor, tetapi untuk pesertanya ini tidak dibatasi hanya orang kantor, tidak. Seperti mahasiswa kemarin ada mahasiswa IAIN Kudus, kemudian alumni SKPP Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif ini juga menjadi bagian yang ikut itu. Jadi memang kita hanya bersosialisasi karena gini ya, untuk membentuk SDM manusia itu kan tidak cukup sehari 2 hari, 1 bulan 2 bulan itu tidak cukup ya. Apalagi memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa ya nyun sewu, kalau Bawaslu itu kan memang tugasnya ya mencegah terjadinya terutama
politik uang kan gitu. Ini yang menjadi mungkin budaya tapi budaya yang salah kan. Budaya yang salah. Nah, sulit tapi. Ya sulit. Makanya tidak ada di undang-undang itu tidak kemudian Bawaslu itu menghilangkan money politik itu tidak. Mencegah. Bahasanya mencegah terjadinya money politik gitu. Tapi seberapa sulit sih sebenarnya kalau melihat apa budaya masyarakat kita itu untuk mengurangi lah minimal itu budaya apa politik uang ini seperti apa, Mas? Kalau saya gini ya, sebetulnya ya kalau semuanya itu bekerja sama, terutama peserta pemilu, Mas. Karena hasil kemarin waktu barusan saja kemarin kami mengadakan kegiatan pengembangan desa pengawasan di Undaan itu di desa Wonosoco. Jadi kebetulan di sana itu hadir juga kepala desa Berugenjang, Pak Keswo. Itu kan juga pelaku politik ya gitu kan. Nah, artinya dia di sana menyampaikan bahwa politik uang itu mungkin bisa hilang ketika peserta pemilu tidak melakukan. Artinya tidak memberikan. Kalau masyarakat itu memang berpikirnya kan menunggu. Ya kan menunggu dikasih. Tapi ketika tidak ada orang yang ngasih, ya tetap dia akan memilih kan gitu. Tapi kan bisa jadi tingkat partisipasi dari masyarakat kalau tidak ada semacam itu berkurang. Tetap berkurang. Efeknya situ. Ya partisipasi untuk memilih kan, terutama memilih itu. Karena memang dari KPU sendiri itu kayaknya kan memang ada ini istilahnya ya target ya berapa persen dari hak pilih yang memilih itu. Tetapi kan tidak terus kemudian itu mengurangi nilai ini jadi dan tidaknya. Tidak ada kota berapa persen nanti yang memilih, kalau tidak itu kan tidak. Jadi misalkan 1-2 orang memilih, kalau memang dia unggul kan tetap. Tetapi kan mungkin gini, Mas, pikiran dari pelaku politik artinya mereka kan mungkin ada ketakutan kalau saya tidak memberi uang. Karena semuanya itu calon itu kan pengennya jadi, Mas. Iya. Saya juga pernah dulu itu sama anggota dewan meminta gimana kalau misalkan ini para kontestan, para calon peserta pemilu misalkan membuat satu komunitas, kemudian di sana itu memang menyatakan sikap tidak akan memberikan gitu. Ada salah satu yang saya berani. Tapi yang lain tidak. Nah, nanti saya nggak jadi, yang lain jadi. Ya, ada kekhawatiran di sana itu. Makanya kemudian kalau masalah money politik itu memang sulit, Mas. Sulit pokoknya sulit itu. Tapi bagaimanapun wong itu memang sudah menjadi kewajiban kami di Bawaslu, ya akan tetap kami sosialisasikan. Ibarat kata ya kayak kiai, Mas. Kayak ceramah. Iya, Pak Yai itu kan tugasnya itu kan nahi mungkar ya. Kan menyampaikan nahi mungkar, persoalan nanti itu dipakai atau tidak. Itu sudah yang penting urusan lain. Iya, wajibannya adalah menyampaikan gitu. Ya saya ngambilnya seperti itu. Tapi kalau Bawaslu sendiri tugasnya sebatas hanya mencegah atau boleh melakukan tindakan ketika menemukan calon ini memberikan uang kepada masyarakat. Apakah ada kewenangan untuk menindak? Jadi memang yang tugas dari Bawaslu itu kan yang pertama adalah mengawasi seluruh tahapan. Jadi tahapan mulai verifikasi faktual, verifikasi daftar pemilih dan sebagainya sampai pemungutan itu mengawasi itu, kemudian mencegah terjadinya dugaan pelanggaran dan menyelesaikan sengketa proses. Jadi 3 hal ini yang menjadi tugas Bawaslu. Menindak. Jadi memang kita berkewajiban, yang pertama itu adalah mencegah. Ketika pencegahan tidak bisa dilakukan, maka yang harus kita lakukan adalah menindak. Menindak dengan cara seperti apa? Ya ada mekanismenya tersendiri kan gitu. Banyak yang sudah kita lakukan itu di tahun 2019 kemarin. Cuman yang memang jadi kenapa hari ini kami selalu mensosialisasikan terkait dengan membentuk desa pengawasan, desa anti politik uang, ini harapannya masyarakat itu lebih terlibat secara langsung. Karena di pemilu 2018 pilkada 2018 itu hanya satu, Mas, yang
menjadi pelapor di kami. Yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran itu hanya satu masyarakat. Satu tok. Dalam waktu 1 tahun kan gitu. Itu berupa pelanggaran berupa money politik atau bukan pembagian brosur atau apa? Nah, melakukan kegiatan kampanye yang tidak boleh dilakukan di sana. Nah, jadi di kawasan itu. Ya, dari KPU itu kan ada istilahnya zona untuk yang boleh untuk kampanye mana, yang tidak mana lah itu salah satunya di sana itu. Kemudian di 2019 sama sekali nggak ada yang laporan. Sama sekali. Nah, ini kan apakah memang adem ayem gitu. Apatis atau memang ya apa ya? Sudah biarlah biar berjalan gitu lah. Yang penting kalau ana duitnya aku nyoblos atau seperti apa. Karena saya melihat gini ya. Kalau melihat teori nalar pemilih itu kan setidaknya ada 3 ya. Yang pertama itu adalah emosional. Yeah. Jadi masyarakat akan memilih itu karena faktor kedekatan, faktor ras, faktor suku, agama dan sebagainya ini emosional. Jadi mungkin Cak Kholis misalkan menjadi caleg, saya akan memilih jenengan karena saya kenal. Oh ya. Yeah. Bisa juga kan seperti itu. Ini salah satu nalarnya. Kemudian ada yang memiliki nalar emosional rasional. Jadi selain saya kenal dengan Cak Kholis, tetapi saya akan mempertimbangkan kira-kira nanti Cak Kholis bisa atau tidak. Visi misinya. Nah, kira-kira memang membawa perubahan atau tidak, keuntungan masyarakat bagi masyarakat atau tidak. Nah, itu. Dan yang ketiga, rasionalis. Jadi memang pemilih itu memikirnya gini, entah tidak kenal, tidak memikirkan itu boloku atau siapa, ora. Tapi yang jelas saya akan memilih karena program dia bagus. Nah, kira-kira saat ini di Indonesia, walah kok Indonesia, kudus saya lah. Kira-kira pikirannya masyarakat itu kepiye, Mas? Jadi kan rak wong kudus, Mas. Iya, saya tidak berani berkomentar ini. Ya itu setidaknya ada 3 itu. Nah, yang menjadi nalar pemilih saat ini itu. Nah, persoalannya nanti kalau saya melihat ya masih karena kedekatan, terus satu bisa juga apalagi nanti kalau tidak kenal itu kan yang dipilih ya siapa sing nggowo. Nah, gitu. Tetapi kalau dalam hal penindakan tadi yang kita kembali ke politik uang tadi penindakannya, apakah Bawaslu itu harus menunggu ada laporan dulu atau memang secara inisiatif melakukan pengawasan dan ketika ada itu melihat itu bisa melakukan tindakan? Jadi kewenangan kami itu yang pertama itu jadi gini, penindakan atau Bawaslu itu bisa menindaklanjuti. Jadi ada 2 ya, model pelaporan, kemudian temuan. Oh ya. Laporan itu berarti laporan dari masyarakat secara umum, kemudian temuan kita. Kalau kita hanya menunggu laporan masyarakat, yaitu yang seperti yang saya katakan tadi, nggak ada yang mau laporan. Sulit ya? Iya, kalau kita hanya menunggu laporan, berarti Bawaslu ya tidur nanti kan akhirnya. Apakah mungkin masyarakat ada ketakutan? Kemungkinan, Mas. Ya satu itu mungkin dia takut, apalagi tetangganya misalkan. Ewoh, mosok konco tonggoku tak hukum ke, ibaratnya kan gitu. Nah, tetapi Bawaslu tetap melakukan pengawasan. Di dalam pengawasan nanti kalau memang ditemukan dugaan pelanggaran ya kita tindak lanjuti. Jadi sumber penindakan ini ya ada laporan, ada temuan. Kalau temuan dari Bawaslu, dari teman-teman Bawaslu sendiri itu. Ya. Kalau untuk ini kan sekarang Bawaslu lagi agak gencar Diwaslu membentuk desa pengawasan pemilu dan desa anti politik uang. Ya. Di Kudus sendiri sudah berapa desa, Mas? Di tahun 2020 kemarin kita ada 6 desa, 3 desa pengawasan, 3 desa anti politik uang. Ada di desa Piji, desa Lau, kemudian Jepang, ini ada Jekulok, Papringan sama Kaliwungu. Di tahun ini 2021 ini kita membentuk
4 desa pengawasan, 4 desa anti politik uang. Dan ini sudah kami lakukan baru dua kali di Wonosoco kemarin sama di Japan. Oh, Kajar, maaf. Di Kajar. Tetapi gini, dengan terbentuknya desa-desa semacam itu, desa pengawasan dan desa anti politik uang, bisa efektif gak sih sebenarnya kalau nanti itu? Harapannya kan ada partisipasi yang dari masyarakat. Jadi maaf ya, istilahnya nanti efektifnya atau tidak memang kita belum tahu. Karena itu seperti yang tadi saya katakan, untuk membentuk SDM, membentuk karakter seseorang, merubah karakter ini yang sulit gitu loh Mas. Tapi itu tetap kami lakukan. Semoga saja komitmen mereka dari itu kan, kebetulan kita memang kerjasama dengan pemerintah desa. Kita ada MOU-nya juga. Ya nanti kita tinggal sering-sering aja kita komunikasi kan gitu. Yang ditekankan dari desa pengawasan pemilu dan desa anti politik uang itu apa sebenarnya? Jadi desa pengawasan pemilu ini, desa pengawasan ini setidaknya itu masyarakat itu akan tergugah ketika melihat pelanggaran dia mau melaporkan. Kalau toh dia tidak mau melaporkan secara resmi, dia bisa menjadikan informasi awal. Jadi mengabarkan ke teman-teman Bawaslu, di sini ada pelanggaran. Tapi saya nggak mau jadi pelapor. Itu bisa, Mas. Bisa. Di kami itu nanti akan menjadi temuan awal, kajian awal nanti seperti apa kita laksanakan kajian penelusuran seperti apa dan sebagainya itu. Karena memang pengalaman di 2019 kemarin juga sama, terjadi money politik itu ada laporan dari masyarakat, tapi dia tidak mau menjadi pelapor, itu tidak mau. Akhirnya kita tindak lanjuti. Dan itu pun kita laksanakan waktu di Colo itu, saya ingat habis Isya sampai subuh, sampai jam 6 saya turun bersama Pak Kapolres, Kasat Reskrim, kemudian dari Kejaksaan. Karena di kami ini terkait dengan money politik ini harus ada 3 instansi, Mas. Gakumdu yang namanya Gakumdu itu kan harus tergabung itu ya. Jadi waktu masa tenang, jadi tenang itu kita memang melakukan patroli pengawasan itu. Endingnya bisa seperti apa biasanya, Mas? Artinya biasanya kalau sudah ada proses penelusuran penyelidikan seperti itu, biasanya seperti apa? Endingnya itu ya bisa juga kalau memang faktornya karena memungkinkan ya. Jadi boleh ya? Boleh. Jadi gini, Mas. Kemarin itu kita sudah nangkap lah ibaratnya ya. Menangkap orang yang membagikan uang pada saat itu. Ya. Tetapi hukum itu kan perlu diketahui bahwa produk hukum itu tidak lepas yang namanya produk politik. Di sana pasti ada celah. Kebetulan di sana itu yang membagikan ini orang masyarakat biasa. Ini sebetulnya kalau teman-teman peserta pemilu tahu clue-nya. Iya kan? Mereka selamat semua. Iya. Karena di sana itu memang ada kekosongan hukum gitu. Aturan yang terkait itu nggak ada. Iya. Berarti ada celah. Ada celah itu. Perlu disampaikan nggak? Iya, nggak apa-apa. Tapi kan artinya ke depan perlu perbaikan hukum, perlu regulasinya regulasinya kan perlu diatur lagi. Berarti di sini ada celah toh? Ada. Iya, berarti kan harus ada perbaikan lagi. Iya. Karena di undang-undang pemilu dengan undang-undang pemilihan atau pilkada ini sudah berbeda, Mas. Kalau undang-undang pemilu pakai undang-undang 7 2017, undang-undang pilkada pakai undang-undang 10 2016. 2016 ya. Sama-sama terkait money politik misalkan ya. Ini aturannya berbeda. Mengacunya harus kalau pilkada ya tetap undang-undang kabupaten ya tetap pilkada ya. Iya, pakainya undang-undang 10 2016 tadi. Iya, tidak bisa pakai undang-undang 7 2011. Padahal di sana itu lebih keras undang-undang 10 2016. Kalau undang-undang 7 ini mengalami pergeseran kalau saya memaknai. Karena gini, subjek hukum di dalam tindak pidana pemilu itu kalau di undang-undang 10 2016 ini
setiap orang. Siapapun bisa dikenai sanksi pidana. Tapi di Undang-Undang 7 2017 itu hanya peserta, tim kampanye, pelaksana kampanye. Berarti ada pergeseran yang menimbulkan celah itu. Nah, itu loh Mas repotnya. Yang harus dievaluasi. Kebetulan 2019 kemarin kan pemilu. Iya. Kalau di pilkada, itu bisa kita masukkan kan itu. Artinya tetap kita bahas di Gakumdu kan gitu. Tetapi ada usulan nggak mungkin dari Bawaslu Kabupaten Kudus ini mengusulkan ke pusat? Kalau itu memang sudah sering dibahas di Bawaslu RI, itu tetap sudah dibahas kan. Tapi kan ketika ini RDP dengan komisi 2 ini kan tetap semuanya disampaikan. Persoalannya nanti itu lolos atau tidak kan ya. Jadi ada daftar inventaris masalah. Itu memang kita tulis semua masalah-masalahnya apa, kita sampaikan ke tingkat atas kita, provinsi, nanti provinsi ke RI itu. Itu pengalaman yang paling ketika jenengan menjabat sebagai Bawaslu itu ya, artinya ada pelanggaran yang memang kita itu waktu itu kan hujan ya Mas. Hujan jam 9 kita berangkat pakai dengan teman-teman Gakumdu itu, kepolisian, kejaksaan itu saya istilahnya saya terenyuh luar biasa. Kalau polisi sudah biasa ya, artinya keluar malam itu biasa. Tapi ibu-ibu jaksa kok Mas. Ibu jaksa ini bapak-bapak yang harusnya dia itu pulang ke rumah karena itu kan sudah di luar jam kantor lah itu. Di luar jam kantor sudah kan besok pemilu coblosan dia kan libur kan baginya, tapi tetap di sini ikut kami itu. Ya asik Mas. Jadi pas kita tangkap gitu kan, kita tangkap uang itu bisa bawa lumayan. Ya lumayan. Kira-kira tuku rokok ya lumayan lah. Bawa tas kan gitu. Dari kejauhan saya sudah melihat ini kayaknya ada indikasi ini kan ini. Malam-malam jam 10 malam itu. Kita hampiri saja. Nah, tak tanya apa Pak itu? Enggak apa-apa Mas, enggak apa-apa. Beli dawet. Bisa dibuka enggak tasnya kan? Dia sudah takut ada kejaksaan pakai mobil kejaksaan kok. Kalau mobil saya kan mobil biasa ya, enggak ada tulisan, enggak ada apa-apanya. Nah, cuman dengan beberapa rombongan ini kan takut akhirnya disampaikan. Rame pada saat itu, masyarakat keluar semua. Itu sekali. Udah kita langsung masukkan daripada di situ rame ya. Di desa itu rame, kita masukkan ke mobil, kemudian kita interogasi di kantor. Ya, sampai jam 1 malam. Kita jalan lagi, baru berapa meter ternyata gerombolan banyak orang lagi. Yang di sana itu memang semuanya membagikan. Tapi kita hanya dapat 2 orang. Akhirnya kita bawa ke kantor. Tapi berdasarkan itu penyidikan ya kan, keterangan saksi, siapa yang sudah jenengan kasih ini kan sudah kita tanya semua, si A, si B, si C kan gitu. Akhirnya kita datangi, mereka kita panggil nggak mau hadir. Bahkan ya saya juga kasihan ya, pengalaman itu gini, ketika kita melayangkan surat, ketika menerima surat dari Bawaslu itu, ternyata orangnya langsung masuk ke rumah sakit. Jantungan lah iya. Istrinya itu Pak bujuku loh Pak, kaget. Nah gitu. Tapi ternyata ketika kita datangi satu persatu, mereka ngakunya nggak menerima. Ya mungkin nggak seberapa mungkin. Ya bilangnya saya nggak menerima, saya nggak kenal sama si bapak itu si Asik ini. Padahal ya yang memberi itu bilangnya seperti itu. Tapi kita tidak bisa membuktikan. Nggak bisa Mas. Karena kita kan saksi ya, karena kita dari saksi kemudian ada barang bukti, kita kan nggak tahu memang benar dia ngasih atau tidak. Itu masalah yang repot di situ. Agak repot. Berarti ke depan memang harus ada pengawasan yang ekstra lagi. Makanya itu Mas, dibutuhkan partisipasi desa itu. Masyarakat itu kan butuhnya di sana itu. Target berapa desa Mas? Kalau untuk Dewaslu dan atau Dapu ini berapa desa? Sementara ini 44 Mas. 4 per tahun 44 atau tahun gimana? Ini 44 Ya harapannya nanti ya itu sebagian dari embrio lah. Ya semoga saja bisa Mas. Kita namanya ikhtiar ya. Iya. Ikhtiar. Ya. Mudah-mudahan saja bisa. Amin. Ada pendidikan politik di situ kan. Ya kalau kita melihat berita-berita mungkin dengan banyaknya
yang sudah terkena OTT KPK ini kan mungkin mereka juga bisa berpikir satu, mungkin dia berpikirnya alah urusannya dia sendiri itu juga bisa kan gitu. Ya, harapannya di 2024 sudah lumayan lah ya. Ini 2024 nanti kan ada pemilu pilkada, DPD dan sebagainya itu kan. Ini kan banyak nanti. Ini lebih banyak. Iya. Tapi jenengan masih bertugas 2023 ya? 23 Mas. Ya, tapi nyalon lagi lah ya. Semoga saja. Boleh lah masih ya. Iya masih boleh karena baru satu periode. Karena aturan itu ya di Bawaslu sekarang 5 orang kan? 5 orang. Kalau dulu Panwas cuma 3 ya Mas? 3. Bedanya apa kalau istilahnya Panwaslu dengan Bawaslu sekarang? Ya, kalau Panwaslu itu panitia pengawas pemilu. Ad hoc. Kalau pengawas kan panitia itu setelah hajatnya selesai kan bubar. Bubar ya? Iya kan? Enggak sampai masa kerjanya 5 tahun enggak ya? Enggak. Jadi setelah semua tahapan selesai dari ada gugatan ke MK selesai dan dinyatakan sudah clear lah semua. Calon sudah dilantik, ya selesai. Kalau sekarang sama dengan KPU ya. Begitu juga dengan anggotanya sama ya Mas ya? Sama. 5 ya? 5. Per kabupaten 5 ya? 5. Artinya... Ada yang 3 Mas, tergantung luasan, terus penduduknya. Seperti Kota Magelang itu kan 3, terus Kota Tegal itu 3, Kota Pekalongan juga 3 anggotanya. Ini mulai dari Panwaslu beralih ke Bawaslu itu mulai tahun kapan Mas? 2018 bulan Agustus tanggal 15. 2018 sudah ya? Sudah diketok MK ya? Iya. Yang mengabulkan ya? 2018 kita dilantik tanggal 15 Agustus di Jakarta itu. Ya, jadi mulai itu kita sudah permanen. Bawaslu sudah menjadi Bawaslu itu. Pilkada 2019 sudah menggunakan itu ya? Sudah apa ya? 19 sudah, 18 belum. 2018. Iya, karena 18 itu kayaknya April atau Juni ya kemarin. Juni kayaknya. Junian, itu belum. Masih Panwas. Kewenangannya bedanya apa? Panwas. Hanya nama saja. Iya. Untuk frasanya saja yang berubah ya? Iya, frasanya saja. Artinya dari ad hoc menjadi permanen itu saja. Kewenangannya juga sama. Kewenangan untuk menyelidiki? Kewenangan untuk apa? Toleransi waktunya atau apa? Oh ya. Kalau masalah penindakan ini ada perbedaan. Kalau di pilkada atau pemilihan ya, itu waktunya hanya 3 hari Mas. 3 hari. Bayangkan, bisa membayangkan ya? 3 hari. Seperti saya waktu itu ada kasus ya. Dalam waktu 3 hari saya itu klarifikasi tidak lebih dari 10 orang. 3 hari. 3 hari. Kalau memang dalam 3 hari kok masih dibutuhkan dibutuhkan tambahan informasi, ada penambahan hari. Boleh ada penambahan 2 hari maksimal, berarti 5 hari 3 plus 2. Kalau di pemilu 7 hari tambah 7 hari, agak longgar lah. Agak longgar kalau pemilu itu berarti 14 hari. 14 hari. Di situ ya agak bedanya waktunya di situ ya antara pemilu dengan pemilihan. Kemudian dalam penindakannya ketika masalah misalkan karena pelanggaran itu kan ada pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana dan pelanggaran hukum lainnya kan. Kalau pelanggaran administrasi di pilkada ini Bawaslu cukup rekomendasi ke KPU. Hanya merekomendasi misalkan ada pemasangan baliho tidak sesuai dengan zonasi atau kelebihan kebanyakan, itu kita hanya merekomendasikan ke KPU. Selesai. Tapi kalau di pemilu pelanggaran administrasi ini melalui adjudikasi Mas. Adjudikasi itu berarti sidang. Nah, sidang kita mendatangkan pemohon termohon kan gitu dari peserta pemilu, sanksi dan sebagainya itu. Jadi repotnya di situ. Ada persidangan ya. Kalau di cuma rekomendasi saja. Kalau di pilkada hanya rekomendasi saja. Itu perbedaannya di sana. Kalau tingkat partisipasi Mas, kalau untuk di pilkada lah, pilkada 2019 atau Pilpres kemarin untuk partisipasi Kudus gimana? Bagus Mas. Bagus. Di atas 80%. Di atas 80%. Itu meningkat ya? Iya, meningkat. Ada peningkatan. Itu sudah bagus itu.
Karena ini lebih tinggi dari target dari KPU. Berapa? Kalau KPU kalau nggak salah itu 70 berapa gitu kan. Nah, itu naik ke 80 sekian gitu. Itu ada faktornya nggak sih? Artinya kenapa Kudus gitu, artinya masyarakat Kudus mulai ada peningkatan dalam partisipasi politik untuk memilih gitu. Ya faktor ya memang mereka sadar bahwa politik pemilihan ini untuk kita semua. Bukan karena mereka diberi uang ya? Saya kira kok tidak, Mas. Sebenarnya pemberian uang itu kan tidak semua di tempat ya. Iya. Mungkin yang kita jumpai itu di daerah-daerah Nyun Sewu, di desa-desa itu. Tapi kemudian di perkotaan saya yakin kan polanya sudah beda ya? Berbeda, berbeda. Mereka memiliki kesadaran yang tinggi. Rasional lah pemilihan rasional ya. Yang memang diincar atau menjadi target dari pelaku politik memang agak desa-desa itu ya. Iya. Karena lebih banyak ke desa-desa. Kalau saya melihat kejadian yang terjadi itu kan di desa-desa itu ya. Banyak seperti itu. Karena memang mungkin ini agak targetnya agak empuk ini ya. Mereka mau lah dikasih berapapun mau, mungkin seperti itu atau gimana ya? Iya, padahal kalau dipikir ya Mas, misalnya uang 50.000, 100.000 sehari habis kan. Iya, tapi ya nggak tahu lah pemikirannya seperti apa. Mungkin pelaku politiknya kalau belum ngasih belum ada, mungkin sedekah gitu. Tadfa'u minal bala. Yo, wis ben ngono iki duitku rada akeh sithik mungkin. Ya mumpung kenapa ndek sedekah kok ya nak pas nyalon lho Mas. Iya, mungkin sempatnya pas seperti itu. Lah kemarin kan waktu banjir. 2021 kemarin kan banjir itu. Itu kan saya ngikuti di grup ya. Ada grup. Lah kenapa hari ini nggak ada yang pada datang kan gitu kan. Padahal dulu itu kan ketika seperti itu ada Sarimi berlabel kan gitu kan. Banyak yang kan. Iya sepi ya gitu. Katanya sempretmu wis mbok simpen wae masalah gitu. Kalau dulu mungkin pesertanya banyak. Kalau sekarang kan sudah mulai berkurang pesertanya. Kalau dulu itu 430 Mas kalau nggak salah. Pesertanya yang di Kudus itu. Yang diambil hanya 45. Oh ya, jadi kan artinya kurang banyak. Betul, jadi mungkin mereka sibuk lah. Iya, mungkin sibuk dengan kegiatan ya karena wakil rakyat kan memang harus sibuk Mas. Iya. Rak macem lah sibuk kan gitu. Ini target sampai 2023 apa pendidikan politiknya ke mana saja Mas? Jadi gini, kalau kemarin saya itu sudah merencanakan sekolah kader pengawasan partisipatif. Di 2019 kemarin modul sudah saya buat dan teman-teman sudah jadi. Rencana kita akan melakukan kegiatan sekolah kader pengawasan partisipatif. Sekolahnya memang seperti orang kuliah. Ada beberapa pertemuan itu, kalau nggak salah 12 kali pertemuan atau 14 kali pertemuan seingat saya itu. Jadi kita kasih materi di sana ya memang ada etika berpolitik, kepribadian, kemudian terkait dengan demokrasi dari sejarah demokrasi. Ya sampai sekarang itu kan, ini sudah kita buat gitu. Tapi karena pandemi akhirnya nggak jadi. Kemudian pada saat itu kebetulan dari Bawaslu RI mengadakan sekolah kader pengawasan partisipatif atau SKPP, tetapi melalui daring. Ya, nah ini saya masih pengen seperti itu Mas. Artinya rencana yang itu belum kami laksanakan akan tetap kami laksanakan. Nah, kalau nggak salah nanti bulan Juni ini kan sekolah sudah mulai masuk. Dimungkinkan sudah. Kemungkinan ya Mas, kemungkinan. Nah nanti memang kita menyasarnya ke ini pemilih pemula. Artinya mereka yang sudah mungkin kelas 2 SMA, kelas 2 kelas 3 itu. Kelas 3 ya. Karena gini Mas, kalau saya melihat ya, anak-anak muda itu lebih mudah dikasih istilah pembelajaran seperti itu, penyuluhan daripada orang tua. Masanya dia lebih lama. Iya. Berarti masih ingat dulu saya dikasih. Ya, mumpung belum terkontaminasi. Kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi anak-anak, apalagi yang anak-anak mahasiswa itu masih idealis. Karena fakta itu berapa persen dari pemilih milenial itu kan banyak yang golput. Berapa persen saya lupa. Pokoknya saya pernah membaca itu ternyata banyak sekali.
dengan alasan yaitu apatis. Alah, aku milih ngopo tuh. Paling aku milih sing dadi yo ngono. Itu masih ada yang punya pikiran seperti itu. Tapi bagaimana kita meracuni mereka sejak dini lah. Sejak dini. Cara penyampaiannya juga secara milenial atau ada pola tersendiri untuk teman-teman anak-anak SMA. Ya kadang gini. Biasanya kita minta pendapat mereka dulu. Jadi kita pancing lah. Tahun kemarin kamu apa yang kamu lakukan? Menerima enggak? Yono sih ngomong, saya enggak menerima Pak. Saya menerima. Ini yang sudah gitu kan. Dengan cara seperti itu ada istilahnya timbal balik, nanti kita sampaikan materinya. Oh, yang sebenarnya seperti ini kan gitu. Dan memang alhamdulillah kemarin dari beberapa alumni SKPP kami itu ketika kami tanya itu memang dia sudah menerapkan pola seperti itu, tidak mau menerima uang. Nah, kalau mungkin kami akan mentargetkan gini Mas, semoga saja bisa ya, tapi kalau hari ini belum bisa karena personil kita terbatas. Mungkin nanti kalau kami sudah ada pengawas kecamatan, pengawas desa, ini menjelang pemilu ya, kami mencoba ini mendeteksi per rumah-rumah, jadi datang ke rumah-rumah. Kira-kira nanti di pemilu yang akan datang 2024, keluarga ini mau nggak menerima politik uang? Nanti coba kita mendata seperti itu. Iya. Nanti kan kelihatan. Ya mungkin ya memang sedikit ya. Saya yakin masih sedikit lah, tapi setidaknya kita punya data. Oh, ternyata masih ada orang yang memang benar-benar memilih itu karena memang hati nurani, bukan karena uang dan sebagainya itu. Itu rencana kami seperti itu nanti. Berarti sekitar 2023 sudah bisa dimulai. Iya, nanti kalau sudah ada, karena kalau hari ini kita nggak bisa Mas. Kita hanya 5 orang sekretariatan itu hanya 15. Jadi kira 20 sangat orang. Terbatas lah ya. Sangat terbatas. Mau menelusuri 9 kecamatan yang di Kudus memang agak lumayan jauh lah jangkauannya ya. Iya. Apalagi cuma personil segitu. Ya, memang waktunya yang nggak bisa. Ya. Karena ya itu tadi pertanyaan jenengan, kira-kira kegiatan apa, saya juga heran kok. Kegiatan saya itu banyak loh Mas, sebetulnya masih banyak. Enggak, tapi kan gini, kadang masyarakat itu kan memandangnya gini, alah sudah pilkada selesai, berarti ini Bawaslu ngapain ya? Gitu kan, apa di kantor itu tengah-tengah wae atau seperti apa gitu kan? Kadang masyarakat itu kadang banyak yang nggak tahu juga. Iya. Nah, seperti itu Mas. Jadi yang jelas di saat kita sudah buat ini matrik itu memang setiap minggu sekali kita ada podcast, 1 bulan sekali ada podcast, kemudian ada diksiku, diskusi regulasi, ya kan, terus kemudian ada bilik ini bingkai literasi kepemiluan. Modelnya kita menyampaikan materi kemudian kita upload di YouTube. Nah, kemudian ada inspirasi itu, inspirasi yang talkshow ya. Kalau saya inspirasi informasi seputar demokrasi. Talkshow modelnya, kemudian ada film-film pendek itu. Nah, ini yang hari ini baru kita kerjakan. Film-film pendek itu ya. Iya. Karena memang sasarannya termasuk anak-anak milenial tadi, biar lebih ringan penyampaiannya. Lebih ringan, paling kan 10 menit lah. 10 menit ya film pendeknya. 10 menit ya. Iya. Bisa berapa hari biasanya untuk produksi itu? Lumayan lama ya? Ya tergantung Mas. Tergantung situasi. Nah, saya pernah buat film itu ucapan santri tapi ILM itu waktunya 5 menit itu. Saya sore buat naskah. Saya ingat besok itu hari santri ya. Saya ingat hari saya buat film kan gitu. Jam 5 sore saya buat naskah, malam jam 9 saya tag, terus pagi saya edit. Edit Pak Ketua ya. Orang aku masih ngedit. Saya menemani aja. Oh gitu. Iya. Kan. Jadi kalau naskah memang saya Mas buat. Oh gitu. Naskahnya sebelum saya buat, ide ceritanya seperti apa saya yang buat itu. Itu pembuatan film saya yang paling cepat itu, film pendek tapi. Nah, kalau film panjang 1 jam, saya belum punya modal Mas. Mungkin nanti jenengan mau ngasih kerjasama atau seperti apa kan bisa. Bisa dirundingkan di belakang nanti. Jangan di sini nanti banyak yang tahu. Nanti kita rundingkan di belakang. Bisa.
1 minggu Mas, misalnya kan kita misalkan ada reading ya, reading naskah, reading, kemudian tag itu 2 hari 3 hari saya biasanya seperti itu. Terus nanti untuk editingnya kan 3 hari 4 hari itu. Yang menjadi catatan apa sih Mas dalam pilkada yang lalu ataupun pilpres lah untuk masyarakat itu? Ya catatan kami yaitu masih kurangnya greget dari masyarakat terkait dengan melaporkan. Karena saya merasa sedih lah ibaratnya pemilu ini kan dibiayai. Berapa triliun biayanya untuk pemilu ini kan banyak ya Mas. Tapi partisipasi masyarakat, karena saya di Bawaslu, makanya saya ngomongnya pengawasan kan gitu. Masih belum banyak masyarakat yang istilahnya apa ya, peduli dengan saya melaporkan lah. Padahal kegiatan pelanggaran itu banyak. Kalau ngomong tidak ada pelanggaran nggak mungkin. Udah di depan mata kadang. Iya, pemasangan baliho paling kecil aja itu wes banyak. Misalkan terus sekolahan langsung minggu kampanye. Nah ini kan pelanggaran. Walaupun terselubung, banyak yang terselubung di sana itu. Atau mungkin gini Mas, cara pelaporannya atau media pelaporannya mungkin sekarang bisa dibuat lebih lebih cepat, mungkin lewat media sosial atau apa. Sudah gitu. Mas itu. Jadi kita itu kan ada laporan itu secara langsung bisa ke kantor. Secara tidak langsung dengan cara apa? WA, telepon, terus kemudian ngisi di webnya kami itu kan ada layanan itu untuk aduan masyarakat itu bisa. Mungkin sekarang kan mungkin kalau masyarakat sekarang kan mungkin lebih ke era medsosnya di Facebooknya atau Instagram, mungkin lebih ke situ nanti. Makanya itu yang kita gencar terus itu Mas. Artinya mungkin Bawaslu Kudus nanti bisa membuat platform seperti itu untuk pelaporan lah khususnya, sehingga terkadang masyarakat itu kan kadang ya memang kadang biasanya Facebookan Mas. Ya siang nganggur apa sih Facebookan, Instagram kan. Jadi mungkin lebih mudah Mas. Jadi mereka melapor itu bisa lebih cepat. Kalau itu sudah kami buka Mas. Dari awal sudah ada. Jadi melapor bisa langsung lewat Facebook bisa. Memang ada kanalnya sendiri kemarin itu ada kanal untuk laporan itu. Tapi ya itu masih. Mungkin. Kadang itu kalau di Facebook ini liar Mas. Liar. Kalau saya melihat postingan pada saat pilkada itu sangat liar Mas. Ya. Jadi harus ada masyarakat itu harus tahu bahwa ini diawasi siber. Polisi itu kan ada kan? Iya. Kemarin kan ada akun-akun yang dihack oleh kepolisian itu karena memang kontennya berbau sara, hoax dan sebagainya itu. Itu Mas. Jadi mengantisipasi itu. Seringnya saya seringnya dapat info ya dari Facebook malah justru. Ini calon ini seperti ini, seperti ini. Nah, akhirnya kita telusuri. Itulah walaupun kita tidak mengawasi, tapi itu kan bagian informasi awal yang harus kami tindak lanjuti. Oke. Gitu. Siap. Berapa jam? 5 jam. Oke. Terima kasih. Saya kira cukup sampai di sini Mas. Sampai sini dulu. Terima kasih. Untuk pertemuan kita kali ini di podcast Zona Merah. Mudah-mudahan kita bisa berbincang lebih banyak lagi nanti di forum lain atau di podcast ini lagi dengan tema yang berbeda. Dan semoga saja masih setidaknya Pilpres dan Pilkada nanti masih bisa ketemu lagi. Amin. Ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Mas Minan. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi kepada masyarakat, bisa memberikan edukasi politik lah paling tidak kepada masyarakat, bagaimana sih sebenarnya menyikapi politik di pilkada atau di pilpres ini seharusnya. Demikian dari saya, sekali lagi terima kasih. Ya, terima kasih Mas.